Bismillahirrahmanirrahim. Kin kato alaja kin kato Muhammad bancang bala kajo Brail tupurung kubu baju besi kubu baju miang bulu tupurung ku tidak mati kumakai dua sangwala sanggu Muhammad sanggu Indo Rasulullah berbayo kato alam berbayo tidak berbayo kato alam tidak berbayo tanam siri tanam pinang tanam pintu maut belum maut sama maut belum mati siang mati sebelum malik mati tunggu pada alam tunggu pada Muhammad tunggu pada Indo Rasulullah berbayo kato alam berbayo tidak berbayo kato tiada berbayo Bismillahirrahmanirrahim. Kin kata Allah, yakin kata Muhammad, bancang bara lajo barail. Tepurungku baju besi, ku baju miang buluh, tepurungku tidak mati. Ku makai dua sago Allah, sago Muhammad, sago bagindo Rasulullah. Babayo kata Allah, maka ku bayo. Tidak babayo kata Allah, tiada ku babayo. Tanam sirih, tanam pinang, tanam kecubung pintu maut, mulung maut, syamang maut. Mulung mati, syamang mati. Sapo maleku mati. Kuteguh pada Allah, kuteguh pada Muhammad, kuteguh pada baginda Rasulullah. Babayo kata Allah, maka ku bayo. Tidak babayo kata Allah, tiada ku bayo. Berkah teguh tegung setajab ibadatku. Tulung kundang berdedan tanggo. Tanggo telepak de awang-awang. Tanggo meninggang ke rumah Bandung. Nok serumah, turun serumah. Tidak terdendan oleh seorang. Ini adalah perjalanan hidup orang rimba. Masyarakat adat yang tinggal di Taman Nasional Bukit 12, Jambi, Pulau Sumatera, Indonesia. Kehidupan orang rimba, segalanya terikat pada hutan. Sejak dari kandungan, dilahirkan, sampai pada kematian, semuanya berhubungan erat dengan alam. Alamlah yang menghubungkan mereka dengan Tuhannya. Ado rimbo, ado bungo. Ado bungo, ado dewa. Ada hutan, ada bunga. Ada bunga, ada dewa. Ketika pohon-pohon tumbuh dengan asri di dalam hutan, maka memberikan kesempatan kepada bunga-bunga untuk bermekaran. Dan ketika bunga-bunga bermekaran, maka datanglah dewa-dewa. Assalamualaikum daun jerambang. Daun jerambang boleh aku lalu. Aku dak lalu ke balai panjang. Lamo lupo, lamo tinggal. Tiang satu bakulil yang adik. Oh iya. Kepada dewa-dewa inilah mereka memohon perlindungan. Dan mereka percaya bahwa dewa-dewa akan menjaga mereka. Asal tanah pulang ke jati, asal bukit pulang ke lumpur, asal urang pulang ke kampung. Bujang Malapangi yang tertua asal keturunan Tanah Garo. Itulah yang dikatakan pangkol waris. Putri Tareo Pinang Masa, itulah yang dikatakan ujung waris. Dewa Tunggal dan Putri Gading yang tinggal di Makekal.
adik saudara, itulah yang dikatakan dulu. Tanah Garo dikatakan tempat tangkol waris. Kejasung besar dikatakan tempat berjenang. Kejasung kecil dikatakan tempat ujung waris. Air hitam tempat berjenang. Marilah kita mengenal kehidupan orang rimba. Maka kita akan sadar bahwa manusia dan alam tidak bisa dipisahkan. Keduanya membentuk keseimbangan, menjalin sebuah keselarasan, dan membentuk ikatan. Inilah orang-orang rimba, orang-orang yang hidup beralas bumi, beratap langit. Sejak usia 6 bulan kandungan, seorang anak rimbo telah dipersiapkan di tanah yang paling subur, teduh, tapi dapat cukup matahari. Kelahiran anak rimbo ini memang dipersiapkan di tanah yang paling mujur. Tidak ada roh-roh jahatnya, tidak ada hal-hal buruknya. Ini namanya tanah pranoan. Tanah pranoan ini tidak boleh dipakai untuk lahan, tidak boleh dipakai untuk kegiatan lain. Jadi hanya untuk kelahiran bayi. Disitulah masyarakat Rimbo membangun bilik-bilik kecil untuk mempersiapkan kelahiran bayi. Pada mulanya, saat janin hadir untuk pertama kali di dalam kandungan seorang perempuan rimba, hingga usia 6 bulan kandungan, orang rimbo percaya bahwa tubuh yang terbentuk masih belum sempurna. Saat usia kandungan melewati 6 bulan, Tuhan kuasalah yang menyempurnakan tubuh dengan menghembuskan nafas dan jiwa ke dalam tubuh bayi. Di saat inilah, ibu hamil dan kerabat dekatnya dipindahkan ke tanah pranoan. Di tanah pranoan inilah kami orang Rimbo mempersiapkan sifat dan perilaku bagi calon bayi kami agar siap hidup sebagai orang Rimbo. Sifat dan perilaku inilah yang nantinya akan diterawang oleh Akeh sebagai dukun godang untuk memberikan nama pada bayi itu kelak saat bayi itu dilahirkan. Setelah lahir, ari-ari bayi Nio akan ditanam bersama pohon setubung. Pohon ini adalah lambang kehidupan anak-anak orang Rimbo. Bersama pohon ini, anak kami akan tumbuh, jiwanya mengakar di satu tanah. Raganya akan berpindah-pindah, tapi hati dan adat kami akan selalu terpancang. Mangkonyo kami dilarang untuk menebang pohon setubung. Melukai atau menebang pohon itu sama saja dengan membunuh satu orang Rimbo. Sebab satu pohon setubung di hutan kami ini adalah satu nyawa kami. Betapa alam ini kami junjung atas nama kehidupan kami. Saat bayi itu telah lahir, Akeh akan memanjatkan doa kepada bayi tersebut. Kerailah kayu songkoris, kerailah semangat anak awak. Sebagaimana pohon songkoris yang keras, begitulah semangat anak awak. Bersama sari bubuk pohon songkoris, anak-anak Rimbo akan mengenal hutan. Sejak kecil, mereka dibubuhi sari dari batang pohon songkoris di ubun-ubunnya, supaya mereka bisa tumbuh kokoh dan tangguh sebagaimana pohon tersebut. Karena kekokohannya, pohon songkoris ini dipergunakan sebagai pasak di dalam ritual memanjat pohon sialang. Tapi pohon songkoris yang sudah diambil, sari batang kulitnya tidak bisa lagi dipakai untuk kelahiran anak-anak Rimbo berikutnya. Begitulah cara orang rimba menyambut kehidupan.
Setiap orang rimba memiliki 2 pohon, pohon setubung dan pohon songori yang akan menemani selama perjalanan hidupnya. Lalu timbul pertanyaan, sesungguhnya dari mana asal-muasal orang-orang rimba ini? Ada sebuah cerita rakyat yang hidup dan mereka percayai. Mereka selalu membawakan cerita rakyat ini secara turun-temurun. Banyak versi tentang cerita ini. Salah satunya adalah cerita tentang bujang perantau dan putri kelumpang. Bekilat, Oh, Nanggo, Pak. Makaian, Oh. Sanggol. Oh ya oi. Oh ya oi. Ya. Tersebutlah kisah orang rimbo bermula, bujang perantau bernama Pagaruyuang asalnya. Sesampainya di sana, tegak pondok dibuatnya. Alam telah membukakan pintunya. Masuklah dia dalam belukar atap pondoknya. Daun denang. Suatu hari bujang menemukan buah kelumpang. Bujang bawa saja ke pondok. Pada malam harinya pecahlah buah kelumpang. Keluarlah seorang putri. Siapakah engkau? Akeh setiau yang berasal dari buah yang kau bawa ke pondok. Setiau? Lalu siapakah engkau? Akeh bujang perantau. Wahai bujang, maukah dirimu mengawiniku? Tidak bisa. Oh, mengapa tidak bisa, wahai bujang? Sebab cuma kita berdua yang ada di sini. Tidak ada yang bisa mengawini kita. Baiklah, begini saja. Besok kau ambil batang kayu bayul, kemudian dikocek kulitnya. Lintangkanlah di atas sungai. Lalu setelah itu apa? Kita berdua sama-sama berlari di atasnya. Wahai bujang, kau akan berlari dari pangkal dan aku akan berlari dari ujung.
Lantas apa tandonyo kalau engkau dan aku telah sah berkawin? Apabila kita berdua beradu kepala. Itulah asal muasal orang Rimbo. Pertemuan setiau dengan perantau, keturunannya menjadi berkah. Terima kasih Panenggo, Bekilat, Oh. Makean, Oh. Sanggul. Oh. Itulah tadi cerita tentang Bujang Perantau dan Putri Kelumpang. Konon mereka memiliki 4 anak. Bujang Malapangi, Putri Salero Pinang Masak, Dewa Tunggal, dan Putri Gading. Kemudian mereka terpisah menjadi 2. Bujang Malapangi keturunan Tanah Garo disebut Pangkol Waris dan Putri Salero Pinang Masak dari Serenggam Tembesi disebut Ujung Waris. Keduanya berkampung dan kemudian masuk Islam. Sedangkan Dewa Tunggal dan Putri Gading mereka tinggal di dekat Muaro Kembang Bungo di dekat Sungai Makekal. Nah, disitulah terjadi perpisahan. Di atas Gunung Sikembang, di bawah Taman Putri Sangobayo, terjadilah persumpahan. Yang tinggal di rimba disebut orang rimba, dan yang tinggal di kampung disebut orang terang. Betul begitu, Bepiun? Oh. Bertubuh onggo, berpisang cangko, beratap tikai, berdinding baner melemak, buah bertatap. Itulah seloko adat yang kami pegang dengan sepenuh hati. Kami bermukim, bercocok tanam, beratap daun, berdinding kayu, buah-buahan yang kami makan. Itulah seloko adat yang kami pegang dengan sepenuh hati. Oh, Berpinang gayo, berumah tanggo, berdusun, berlaman, bertanah angso, minum air dari bonggol kayu. bertanam pinang, berumah tetap, punya pekarangan dan kampung yang tetap. Punya ternak, minum air dari bonggol kayu. Berkambing kijang, berkebab tenuh, besar piruso. Berkambing kijang, berkebab tenuh, besar piruso. Itu artinya makanan kami ini bukan hewan ternak, tapi kijang, ayam hutan, dan rusa. Alasan kami tidak memakannya karena apabila kami memakan hewan ternak yang telah kami pelihara itu, kami seperti orang yang tidak punya hati. Jadi kami makan buah-buahan di hutan, berburu, minum air dari sungai yang diambil dengan bonggol kayu. Kami dengan alam nioi tiada pernah saling mencurigai. Jadi kami saling berdampingan lah dan saling menjaga.
Kami orang Rimbo senantiasa berdiri di hutan kami nila. Kami orang Rimbo akan senantiasa tetap menganggap hutan ini adalah rumah kami juga yang harus tetap dijaga. Bila ada yang bertamu pada kami, silahkan saja. Selama masih menghormati apa yang kami pegang dengan teguh dan kami junjung sebagai adat kami. Berpinang gayo berumah tanggo berdusun berhalaman beternak angso minum air dari bonggol kayu bertanam pinang berumah tetap punya pertanaman dan kampung yang tetap punya ternak minum air dari bonggol kayu berkambing kijang berkerbau telur bersapi usung berkambing kijang berkerbau telur bersapi usung. Begitu ketatnya orang rimba dalam menerapkan aturan adat, dan ini berlaku kepada siapapun juga tanpa terkecuali. Apalagi soal menjaga hutan dengan segala isinya. Sungai. Dipercaya bahwa sungai adalah tempat berjalannya para dewa-dewa, sehingga tidak seorang pun boleh mengotorinya, apalagi untuk buang hajat. Hutan dan segala isinya dimanfaatkan juga sebagai bahan obat-obatan. Di Bukit Dipupuy, mereka mengambil akar pasak bumi dan daun tobu pungguk untuk mengobati demam. Sedangkan untuk batuk, mereka menggunakan daun selebu dan capo. Masih banyak pohon-pohon lain yang mereka gunakan sebagai sumber penghidupan mereka. Karena itulah pohon-pohon sangat dilindungi. Pohon setubung, pohon songori, dan yang teristimewa, pohon sialang atau pohon madu. Pohon sialang ini adalah harta yang berharga bagi orang rimba. Begitulah orang rimba merawat hutan, sama seperti mereka merawat dirinya sendiri yang sangat berharga. Dua tiga, di tiga kiring tergantung. Kiring kecil diisi padi. Dua tiga yang sekampung, Suraida menolongkan tiari. Itu adalah tomboy atau pantun. Tomboy adalah kata-kata yang berisi ilmu pengetahuan dari para leluhur mereka yang diwariskan secara turun-temurun. Tomboy yang baru saja dilantunkan adalah tomboy pohon madu. Para lelaki rimba ini banyak melakukan persiapan atau ritual sebelum mengambil madu dari pohon sialang. Mereka akan melantunkan pantun-pantun, puji-pujian, agar ruh-ruh yang ada menjaga mereka dan lebah-lebah jatuh cinta kepada mereka dan tidak mengganggu saat mereka mengambil madu dari pohon sialang yang sangat tinggi. Oh, kami akan mencari pohon sialang dan meminta izin kepada Dewa Madu supaya kami bisa mengambil hasil bumi. Kami menyebutnya menumbai sialang. Semoga dewa-dewa pemberi rezeki itu menuntun kami untuk terus naik sampai ke puncak pohon dan mempersilahkan kami mengambilnya.
Meskipun pohon sialang di hutan kami sudah mulai jagang, orang-orang di luar sana yang serakah lebih menyukai menebang pohon sialang kami. Mereka menyebutnya pohon rengas dan pohon aro. Kami akan kembali mencari pohon sialang yang tinggi sekali. Tingginya sampai ratusan meter. Di satu pohon dulu ada 200 sarang madu. Oh, apabila kami dah menjaga dengan pantangan dan hukuman berat atas tindakan penebangan, kami dah akan punya madu lagi. Cuma yang sudah berilmu dan dapat menghafal mantra yang bisa memanjat pohon sialang. Ahaya, haranaya, ohoi pancung, laiku pancung, segala nawa mandi, berendam turun sikutun, kalau anak turun dalam nenaya. Oh pancung, laiku pancung, segala anak sawo mandi, berendan. Selain bertanggung jawab untuk mengambil madu, laki-laki rimba juga mengambil hasil bumi lainnya, seperti getah damar, rotan, jenang, buah-buahan, obat-obatan, juga berburu, yang hasilnya akan diserahkan kepada perempuan rimba untuk diolah. Sebagian dari hasil bumi yang mereka dapatkan akan dijual kepada orang terang. Kita ingin tahu bagaimana hubungan orang rimba dengan orang terang. Kami percaya bahwa antara kami dengan orang terang itu sudah punya tempatnya masing-masing. Kami di sini di hutan, sementara orang terang di desa. Kalau kami perempuan, apabila ada orang terang masuk ke hutan kami ini, kami akan memperhatikan dari kejauhan untuk melihat apakah mereka ini membawa hal-hal buruk pada kami. Mereka uang terang kadang melihat kami dengan penilaian yang salah. Sebahagian dari mereka menganggap kami tertinggal, sedangkan kami bagi mereka membutuhkan mereka untuk bertahan hidup di masa-masa sekarang nih. Orang terang menilai kami dari cara hidup dan pikiran mereka. Sebagian orang terang kadang tiada ngerti kalau kami ni punya apa yang sudah kami pegang secara turun-temurun. Meskipun sekarang memang satu persatu dari orang terang banyak yang membantu kami. Ada yang mencoba memahami cara kami mengelola hidup kami sendiri. Begitu pula sebaliknya, orang rimbo pun kini telah membuka diri. Orang terang juga adalah saudara kami. Kepada mereka kami menjual hasil bumi. Meskipun kadang-kadang dulu kami tidak mengerti apakah kami sedang dibohongi atau dicurangi. Tapi kami belajar dari itu semua. Seperti yang dikatakan oleh Mija, bahwa sampai saat ini mereka masih terus berusaha belajar berinteraksi sosial dengan lebih baik untuk kehidupan mereka. Lalu bagaimana dengan perempuan rimba? Apakah mereka hanya menerima hasil buruan saja? Tidak. Perempuan rimba dalam kehidupan orang rimba adalah perantara dewa-dewa. Segala sesuatu tentang perempuan rimba senantiasa dijaga. Lelaki rimba bertanggung jawab sepenuhnya atas segala sesuatu yang perempuan rimba butuhkan. Ada satu pantun yang menarik menggambarkan hal ini.
Durian titik pada mentimun. Mentimun Anco. Mentimun begolek pada durian. Mentimun juga nang Anco. Itu artinya Durian jatuh di atas mentimun. Timun hancur. Timun begolek pada durian. Timun juga nang hancur. durian melambangkan perempuan, sedangkan mentimun melambangkan laki-laki. Jika laki-laki mendahului mengganggu perempuan, maka laki-laki bersalah dan akan hancur. Jika sebaliknya, perempuan yang mendahului mengganggu laki-laki, maka tetap yang salah laki-laki. Karena membiarkan perempuannya terbawa oleh arus, maka laki-laki pun yang akan hancur. Demikianlah makna yang tersirat dari pantun tersebut. Dalam kehidupan orang rimba, perempuan rimba berhak mendapatkan harta warisan, sedangkan laki-laki tidak. Betul ya? Dan dalam kasus perceraian, perempuan rimba berhak mendapatkan seluruh harta kekayaannya, sedangkan laki-laki rimba hanya membawa ambung dan tikar saja. Kami perempuan Limbo juga punya pelanan untuk menurunkan adat istiadat lewat tuturan. Segala yang namanya tradisi lisan, baik berupa cerita, sejarah, pantangan, itu kami sampaikan sebagai warisan. Kami pula penandu dari dewa-dewa apabila ada bala bencana atau malah petako apa aja yang ada di hutan Rimbo ini. Kami perempuan Rimbo harus bisa berdiri sendiri, Kami harus cerewet dengan suami-suami kami supaya mereka rajin bekerja, pandai berburu, banyak hasilnya, tentramlah hidup kami. Kami juga percaya betul dengan nilai-nilai kebersamaan. Kami punya keterikatan yang kuat dengan keluarga kami. Sebab kami juga akan belajar bekerja dari ibu-ibu kami. Kami perempuan juga yang menjaga apakah tradisi ini akan tetap berlangsung atau berakhir di satu keturunan. Kami yang harus ajarkan pada anak-anak kami supaya mereka tahu bagaimana tradisi leluhur itu dulu. Menarik kan? Banyak sekali hal-hal menarik dari kehidupan orang rimba. Ada dua tradisi. Tradisi Melangun dan juga tradisi Bese Sandingon yang menarik. Sanggul, boleh tolong dijelaskan apa itu tradisi Bese Sandingon? Bese Sandingon itu adalah tradisi memanggil kembali orang-orang untuk masuk ke Rimbo. Yang sehat jangan dekat dengan yang sakit. Yang sakit jangan dekat dengan yang sehat. Sebenarnya zaman dulu tuh sudah ada penyakit yang serupa corona tuh. Penyakit paru-paru yang dinamakan betuk yang juga banyak memakan korban jiwa. Sementara tradisi Melangun itu ialah tradisi untuk melupakan kesedihan yang berat ketika ada salah satu keluarga tercinta meninggal dunia. Di suatu waktu kami akan meninggalkan genah tempat biasa kami tinggal untuk melupakan kesedihan, membuang sial, dan untuk menghindari penyakit menular.
Jemputlah ke bawa bayi lagi. Daripada wake menanggung sedih. Jemputlah ke bawa bayi lagi. Ya Allah. La ilaha ya Tuhan kami. Kembalikan nyawa orang kami yang mati. Sudah sejak dari nenek moyang mengajarkan kami untuk meninggalkan hutan adat ini dengan cara melangun. Kami ini percaya apabila tidak melangun, tempat ini akan dihinggapi kutukan leluhur. Semua malapetaka, nasib buruk bisa saja menimpa rombong. Belum lagi apabila ada celaka. Dan yang benar-benar mengerikan ialah penyakit. Rombong akan menjalani kehidupan sementara, membangun balalapion. Melangun juga yang membuat kami belantai kebun beratap langit, beralas bumi, beratap langit. Kami ini tidak bisa bermukim di waktu yang lama hanya di satu tempat. Kami ini membutuhkan alam yang terbuka dengan segala sumber yang menyediakan apapun yang kami perlukan. Selama melangun, kami orang Jenton Nioi berburu dengan pakai kujo, juga mancing di sungai. Kalau orang betino nyo nanam ubi jalak. Nanggo, mijak, bekilat, pakaian, berindang, dan kau sanggul. Tinggalkanlah ladang kalian, berpindahlah, masuki hutan dengan pikiran menanggalkan kedukaan. Cucilah pikiran kalian untuk terus menyusuri hutan. Itu akan cocok buat hati yang bersedih, agar tetap mengerjakan hal lain tentang hidup. Seruan hukum adat kepada keluarga terdekat yang ditinggalkan kematian tidak bisa tidak, harus tetap dijalankan. Tradisi melangun ini dapat memakan waktu 6 bulan sampai bertahun-tahun lamanya. Tergantung dari seberapa besar pengaruh orang yang meninggal saat masih hidup. Jika yang meninggal adalah seorang tumenggung, maka rombong akan berkelana jauh sekali. Bisa 7 sampai 12 tahun lamanya sebelum mereka kembali ke daerah asal mereka. Sampai saat ini,
Tradisi melangun masih tetap dijalankan, walaupun wilayah berpindah yang semakin sempit karena lahan hutannya yang berkurang. Dari orang rimba inilah kita bisa belajar bahwa adat istiadat yang dipegang dengan teguh adalah kekayaan yang tiada bandingannya. Kekayaan alam berupa udara yang bersih, air sungai yang jernih, makanan yang berlimpah, dan tempat tinggal yang asri. Sejak diri bumi setumpang tijak, langit selebor payung. Adat nenek puyong kita hidup mati. Do posko juga nang do pakos ya, do posko juga nang do pakos ya. Hatop langit lantoy berkebun iyoy, kami adat rimbo. Sejak bumi berdiri di mana kita berpijak, langit selebar payung, adat nenek moyang kita hidup dan mati, sudah seharusnya kita pelihara dan kita lestarikan. Hidup beratap langit beralas bumi, ya, kami adat rimba. Do posko juga nang do pakos ya, do posko juga nang do pakos ya. Hatop langit lantoy berkebun iyoy, kami adat